Terus tiba-tiba ada yang jatuh dari langit-langitnya, tepat ke samping mereka. Dan yang jatuh itu adalah pocong. Siapa di sini yang kadang-kadang suka dengar suara-suara aneh dari langit-langit? Hati-hati, takutnya kayak yang dialami sama Vida. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi, cerita ini dialami oleh Vida dan ibunya ketika Vida ini masih kelas 6 SD. Saat itu, Vida dan keluarganya baru aja pindah ke perumahan klaster yang baru gitulah di Bekasi. Bisa dibilang, Vida sama keluarganya ini adalah keluarga-keluarga yang paling awal menempati perumahan tersebut. Jadi, kondisinya itu masih sepi, masih banyak yang dibangun, dan masih ada pohon-pohon gede gitu. Tepat di belakang rumahnya Vida, itu bahkan ada pohon-pohon bambu yang cukup lebat. Dari awal-awal pindah, ayahnya ini udah ngewanti-wanti, jangan keluar rumah malam-malam, pintu rumah kunci terus, dan kalau ada suara-suara aneh ataupun hal-hal lain, itu jangan dipeduliin. Minggu pertama ya udah baik-baik aja, tapi memasuki minggu kedua, Vida dan keluarganya itu mulai ngedenger ada suara-suara aneh, baik dari langit-langit ataupun dari sekeliling rumahnya. Suaranya itu kadang suara garukan, terus suara pukulan, dan gak jarang ada suara geraman. Ya udah, kalau mulai ada suara-suara kayak gitu, mereka langsung pada doa. Terus Vida yang ketakutan langsung dipelukin sama ibunya. Vida itu pernah ngedenger ayahnya itu cerita ke ibunya kalau ayahnya itu kadang-kadang suka ngelihat sekelebat-sekelebat di luar rumah yang lewat ketika malam hari. Tapi ketika dicari itu gak ada apa-apa. Sampai akhirnya setelah 1 bulan mereka tinggal di rumah tersebut, ada satu kejadian yang bikin ibunya Vida dan juga Vida itu trauma. Jadi sekitar jam 10 malam, Vida sama ibunya lagi siap-siap mau tidur. Mereka itu udah tiduran nih di kasur. Tiba-tiba ada suara garukan. Suaranya itu berasal dari langit-langit dan adanya tepat di atas mereka. Di situ Vida udah ketakutan dan dia pun langsung dipelukin sama ibunya. Mereka cuma berdua, soalnya ayahnya pada saat itu lagi lembur. Kira-kira 5 menit lah tuh suara garukan itu. Tapi tiba-tiba suara garukan itu berhenti dan berubah jadi suara geraman. Suara geraman itu kayak gini nih. Suara geramannya itu pelan, tapi kedengaran dengan jelas oleh Vida dan ibunya. Di situ tuh Vida udah langsung nangis dan tiba-tiba. Iya, sebelum lanjut, gue pengen ngasih tahu ke kalian. Kalau kalian butuh storage buat nyimpen data, kalian harus pakai Terabox. Terabox ini bener-bener aman banget. Terus yang mantapnya lagi adalah kalian bakal dapat secara gratis 1 tera. Kalian mau simpen apapun di situ tuh nggak bakal habis. Gue udah pakai Terabox ini tuh dari lama. Soalnya kalau bagi-bagi filenya itu tuh gampang banget. Download dan uploadnya juga cepet banget. Jadi ya gue nggak pakai yang lain. Gue cuma pakai Terabox. Nah, buat kalian yang tertarik, langsung aja download Terabox di App Store ataupun di Play Store. Atau bisa juga lewat link yang udah gue taruh di bio gua. Oke, lanjut lagi ya. Terus tiba-tiba ada yang jatuh dari langit-langitnya, tepat ke samping mereka. Dan yang jatuh itu adalah pocong. Itu pocong jatuh tepat di sampingnya Vida. Vida itu sempat ngeliat muka pocongnya itu tuh udah hitam, hangus, hancur gitu. Dan dia bisa mencium bau bangkai dari pocong ini. Langsung tuh Vida sama ibunya teriak, bangun langsung lari keluar. Gak lama, beberapa tetangga dan juga pekerja-pekerja di rumah-rumah proyek yang lagi dibangun di situ itu ngedatengin mereka, nanya-nanya ada apa. Di situ Vida cuma bisa nangis doang. Ibunya ceritalah langsung kayak gimana kejadiannya. Terus beberapa pekerja di situ memberanikan diri buat masuk buat ngecek. Tapi ketika dicek tuh nggak ada apa-apa. Langit-langit di kamarnya juga itu baik-baik aja. Akhirnya Vida sama ibunya itu disuruh tidur di ruang tengah aja. Terus para pekerja proyek di situ tuh pada baik banget. Mereka akhirnya duduk-duduk di depan rumahnya Vida buat ngejagain lah. Jadi kalau ada apa-apa mereka bisa langsung nyelamatin. Terus setelah ayahnya Vida pulang, ya udah para pekerjanya itu ya pada balik lagi lanjut istirahat. Karena ngerasa ini gangguannya udah keterlaluan, akhirnya ayahnya Vida itu nyari ustadz buat ngerukiah rumah tersebut. Dan setelah dilakukan rukiah di rumah tersebut, untungnya gangguan-gangguan tersebut udah nggak ada lagi. Buset, bener-bener serem banget ya. Ada pocong jatuh dari langit-langit tepat ke sampingnya. Kalau misalkan gue yang ngalamin itu, kayaknya gue udah pingsan sih.